Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta Bunda Maria, para legioner dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat-saat seperti ini, ketika hidup menjadi berat untuk dihadapi, memiliki seorang penolong yang berbeda dari yang biasanya menjadi sangat penting. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, kita baru menyadari bahwa yang namanya kekuasaan, yang namanya uang, yang namanya jabatan, dan apapun yang sebelumnya dianggap mentereng oleh dunia, saat ini semuanya menjadi runtuh. Di saat seperti itulah pertolongan dari seorang pribadi istimewa yang bernama Maria menjadi sangat penting dalam hidup orang beriman. Saudaraku yang terkasih, para legioner yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Maria, menghormati Maria, menempatkan Maria di tempat yang istimewa adalah bagian dari panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagaimana Yesus di atas salibnya berkata kepada murid yang dikasihinya, "Anakku, inilah ibumu." Mulai saat itu, Maria yang tadinya adalah ibu Yesus sekarang menjadi ibu kita, anak-anak yang dikasihi oleh Yesus. Maka dari itu para legioner harus betul-betul mempunyai sebuah keyakinan bahwa ketika hidup kita menjadi berat, ketika doa-doa kita berhadapan dengan tembok-tembok tebal kemustahilan, ada seorang penolong yang bernama Maria. Saudara-saudara, dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema di mana para legioner harus memiliki konsep itu dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, dan juga dalam relasi mereka dengan Bunda Maria. Saya akan mengangkat 4 figur Maria yang ditulis dalam kitab suci. Saya sangat berharap bahwa para legioner bukan hanya tahu banyak tentang Bunda Maria ataupun selalu berdoa melalui perantaran Bunda Maria, tetapi para legioner harus memiliki dalam hidupnya pengalaman pribadi dengan Sang Bunda. Pengalaman pribadi yang seperti apa yang diharapkan oleh kitab suci? Yaitu 4 figur Maria. Yang pertama, Maria sebagai perempuan. Yang kedua, Maria sebagai saudari. Yang ketiga, Maria sebagai ibu Yesus. Dan juga Maria sebagai murid Yesus. Mari kita memasuki satu persatu relasi kita dengan Maria. Yang pertama adalah gambaran Maria sebagai perempuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda tahu bagaimana posisi perempuan dalam dunia Timur Tengah kuno, yang kebanyakan didominasi oleh pikiran atau budaya patriarkal. Maksudnya patriarkal adalah budaya yang biasanya menomorsatukan laki-laki daripada perempuan. Perempuan seolah-olah di bawahnya laki-laki. Perempuan seolah-olah menjadi gerbang dosa ataupun yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, semua paham itu runtuh seketika oleh Maria. Ketika Allah memilih seorang perempuan yang bernama Maria. Allah tidak memilih seorang imam, seorang raja, seorang nabi untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan surga tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi Allah memilih seorang perempuan. Perempuan yang biasanya dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, tetapi dipilih oleh Allah sebagai pewarta sukacita yang pertama kali tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Lalu yang kedua, Maria sebagai saudari. Hal ini bisa kita pelajari dari bagaimana Maria setelah menerima kabar sukacita, dia pergi kepada Elizabeth saudarinya. Di situ Maria tampak sekali sebagai pribadi penolong, pribadi yang mampu memahami apa yang dialami oleh saudarinya, pribadi yang mampu berbagi, pribadi yang bisa menjadi saudara dalam suka maupun duka. Saudara-saudara, kalau menjadi saudara dalam suka, itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diajarin. Semua orang bisa.
tetapi menjadi saudara ketika situasi menjadi sulit, hidup menjadi sulit untuk dihadapi, tidak mudah bagi kita. Maka dari itu belajarlah dari Maria, belajar menjadi saudara dalam suka dan duka kepada orang-orang sesama kita. Kemudian yang ketiga, Maria sebagai ibu. Saudara-saudara, figur Maria sebagai ibu adalah sebuah gambaran yang utuh bagaimana Allah mengajak kita mampu berelasi dengan Maria. Keibuan Maria, bagaimana Maria mendidik Tuhan Yesus sebagai seorang ibu, dan kita tahu tugas Maria sebagai seorang ibu tidaklah mudah. Dia harus melewati berbagai macam tantangan dan cobaan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, waktuku belum tiba?" Atau juga ketika Yesus mengatakan, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Atau ketika Yesus ditemukan di bait Allah, "Mengapa engkau mencari aku?" Atau yang paling berat adalah pengalaman Maria sebagai ibu ketika menemani putranya Yesus Kristus sampai kaki salib. Figur Maria sebagai ibu adalah gambaran manusia yang setia dalam menjalankan tugas perutusannya dari Allah. Ketika malaikat memberi kabar sukacita kepada Maria, Maria sudah menangkap betul-betul tugasnya sebagai ibu sang juru selamat. Dan sebagaimana kita tahu, dalam perjalanan hidupnya, Maria berjuang untuk menjadi seorang ibu buat Yesus. Dan juga pada akhirnya Maria berhasil menunaikan tugasnya di bawah kaki salib. Kabar sukacitanya adalah ibu Yesus ini juga menjadi ibu kita. Ibu yang setia, ibu yang selalu mendoakan kita, ibu yang selalu mensupport kita apapun keadaannya. Seorang ibu yang mampu mengerti suka duka, jatuh bangun pengalaman hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman Maria sebagai murid. Meskipun Maria dikatakan adalah ibu Yesus, relasi Maria dengan Yesus tidaklah otomatis. Dalam perkawinan di Kana, dalam peristiwa-peristiwa Maria dalam kitab suci, tampak sekali Yesus mengajak Maria tidak berhenti hanya sebagai ibu saja, tetapi sebagai murid. Saudara-saudara, tidak mudah seorang ibu menjadi murid dari anaknya. Tetapi bisa kita lihat di sini ketaatan seorang Maria. Meskipun yang ditaati itu adalah anaknya sendiri, darah dagingnya, pribadi yang dibesarkannya, tetapi Maria tunduk hormat kepada putranya ini. Itulah yang luar biasa dari pribadi Maria. Saya sangat mengharapkan para legioner dimanapun Anda berada mempunyai pengalaman istimewa dengan Maria ini. Sebagai perempuan, sebagai saudari, sebagai ibu, dan juga sebagai murid. Itulah teladan kita dalam beriman yang membawa kita semakin dekat pada Yesus. Dengan dekat kepada Maria, kita sebagai orang Kristiani, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita bisa memiliki kualitas yang lebih baik dalam relasi kita dengan Yesus. Itu yang bisa kita renungkan saudara-saudara. Salam damai sejahtera para legioner. Doakan kami para imam, doakan situasi dunia ini dengan doa-doa Anda. Saya yakin dan percaya doa legioner itu sungguh kuat dan luar biasa. Salam, Tuhan memberkati.